Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi SAW masuk ke kakus. Lalu aku siapkan untuk beliau wadah berisi air. Ketika beliau keluar, beliau bertanya, "Siapa yang telah menyiapkan air ini?" Menurut riwayat Zuhair, mereka menjawab. Menurut riwayat Abu Bakar, aku menjawab. Ibnu Abbas, lalu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam masalah agama." Keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila ada seseorang bermimpi pada masa Rasulullah SAW, ia ceritakan mimpi itu kepada beliau, sehingga aku ingin sekali bermimpi lalu menceritakan kepada Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, ketika aku remaja, aku pernah tidur di masjid. Lalu aku bermimpi ada dua malaikat menangkapku, membawaku ke neraka yang tepinya terdindingi oleh sumur dengan 2 kali seperti tali sumur. Di dalamnya ada beberapa orang yang aku kenal. Lalu segera aku ucapkan yang artinya, aku berlindung pada Allah dari siksa neraka. Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian 2 malaikat itu ditemui oleh 1 malaikat lain. Lalu dia katakan kepadaku, "Kau tidak terjauhkan dari kemaksiatan." Aku ceritakan mimpiku ini kepada Hafsah. Lalu Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat di sebagian malam." Kata Salim, setelah itu Abdullah bin Umar tidak pernah tidur di malam hari kecuali sebentar. Keutamaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dia berkata, Abdullah bin Ja'far bertanya kepada Abdullah bin Zubair, "Ingatkah kau ketika kita bertemu Rasulullah SAW, aku, kamu dan Ibnu Abbas?" Abdullah bin Zubair menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah SAW menggendong kami dan membiarkanmu. Keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala ayat ini turun, yang artinya tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh mengenai apa yang mereka makan selama mereka bertakwa dan beriman. Rasulullah SAW berkata kepadaku, diberitahukan kepadaku bahwa kamu termasuk mereka yang disebutkan dalam ayat itu. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dan saudara laki-lakiku datang dari Yaman, dan ketika kami datang, kami tidak melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya melainkan dalam ahlul bait Rasulullah SAW, karena seringnya mereka masuk dan berada di rumah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abul Ahwas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berada di rumah Abu Musa beserta beberapa orang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mereka sedang menelaah mushaf Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud berdiri. Kata Abu Mas'ud, sepengetahuanku Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan orang yang lebih mengerti tentang Al-Quran daripada orang yang berdiri tadi setelah beliau wafat. Kata Abu Musa, kalau kau mengatakan demikian, Abdullah bin Mas'ud memang selalu menyertai Rasulullah SAW ketika kita tidak turut serta, dan dia diizinkan masuk ke rumah beliau ketika kita tidak diizinkan masuk. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia membaca ayat yang artinya, barang siapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dikhianatinya itu. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Setelah itu dia mengatakan, sesuai dengan qiraat orang-orang yang mengajariku, aku tashihkan qiraatku kepada Rasulullah SAW sebanyak 70 surah lebih. Para sahabat Rasulullah SAW tahu bahwa aku paling pandai di antara mereka tentang kitab Allah Azza wa Jalla.
Seandainya aku tahu bahwa ada orang yang lebih pandai daripada aku, maka pasti aku akan mendatanginya untuk berguru. Kata Syakik, aku duduk di Holakoh para sahabat Muhammad SAW. Tak kudengar seorang pun menyanggah ucapan Abdullah bin Mas'ud dan tiada pula yang mencelanya. Diriwayatkan dari Masyruk, dia berkata, kami pernah berada di sisi Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Lalu kami menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Kata Abdullah bin Amru, dia selalu aku senangi setelah aku mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Dari Ibnu Ummi Abd, dia mulai dari menyebutkan dirinya, yakni Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim bekas budak Abu Huzaifah, dan Mu'adz bin Jabal. Keutamaan Abdullah bin Amru bin Haram radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ayahku gugur dalam perang Uhud, lalu aku buka kain penutup di wajahnya sehingga aku menangis. Orang-orang melarangku, tetapi Rasulullah SAW tidak melarangku. Kata Abdullah bin Amru, Fatimah, putri Amru turut menangisi ayahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kau tangisi ayahmu atau tidak? Para malaikat tetap senantiasa menaunginya dengan sayap mereka sehingga kamu mengangkatnya. Keutamaan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad, dia berkata, aku pernah mendengar ayahku mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang berjalan, dia akan masuk surga, melainkan kepada Abdullah bin Salam. Diriwayatkan dari Khorosyah bin Al-Hur, dia berkata, aku pernah duduk di suatu halakoh di dalam masjid Madinah yang diajar oleh seorang syekh yang berpenampilan bagus, yaitu Abdullah bin Salam. Dia menyampaikan nasihat kepada para jamaah. Kata Khorosyah, setelah Abdullah bin Salam berdiri, orang-orang mengatakan, siapa yang ingin melihat seseorang yang akan masuk surga, maka lihatlah orang ini. Kata Khorosyah, lalu aku mengatakan, demi Allah, aku pasti akan mengikutinya agar aku tahu di mana rumahnya. Kata Khorosyah, kemudian aku mengikutinya. Dia berjalan hampir keluar dari Madinah, lalu dia masuk ke rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.